Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang lagi mau menambah berat badan? Jika berat badan terlalu kurus, ini nggak bagus ya. Karena memang gemuk nggak bagus, kurus juga nggak bagus. Nah, gimana cara kita mengetahui berat badan kita itu sudah ideal, sudah cukup, nggak kegemukan, nggak kekurusan? Nah, jadi teman-teman ya bisa dilihat, ya ini adalah tabel dari Kemenkes, ya bagaimana cara menghitung berat badan kita ideal atau enggak, yaitu teman-teman tinggal berat badan saat ini yaitu dibagi dengan tinggi badan dalam kuadrat ya, tinggi badan dalam meter dikuadratin. Nah kemudian dibagi, nah itulah hasilnya. Kalau seandainya hasilnya kurang dari 18,5 bahkan di 17 ya, berarti ini harus dinaikkan karena ini kurang ya berat badannya ataupun kurus. Tetapi ya dalam menaikkan berat badan ya itu ada pantangan yang perlu teman-teman ikuti ya supaya tetap sehat. Sebagian orang mungkin gini ya, menaikkan berat badan, wah ini gampang ya. Lihat orang makan aja saya udah naik berat badannya. Ada yang udah kayak gitu ya. Ada yang makan udah banyak, ya ini nggak naik-naik ya, nggak naik-naik, sulit naiknya. Ada juga. Jadi memang tipe orang itu ada beda-beda. Ada yang mudah menaikkan berat badan, susah menurunkan. Ada yang susah menaikkan, ya tetap aja itu ada banyak juga. Tetapi menaikkan berat badan ini perlu dan tetap dengan cara yang sehat. Jangan sekedar mengkonsumsi makanan tinggi kalori, mengkonsumsi makanan manis-manis, mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak ya, berminyak-minyak, berlemak-lemak ya tanpa pertimbangan. Ini jangan ya, nanti malah ya berabe. Agar tubuh tetap sehat ya teman-teman perlu menjaga berat badan ideal ya, seperti tabel ini tadi ya. Nah ini tabelnya. Nah jadi itu artinya adalah berat badan itu tidak berlebihan, tidak terlalu rendah, jadi di ideal. Nah kalau terlalu kurus ataupun rendah, ini menandakan tubuh kekurangan gizi ya, jadi mudah sakit ya, mudah lelah. Kalau perempuan ini bisa menstruasinya bisa nggak teratur. Nah kemudian bisa rentan ya mengalami masalah rambut, masalah di giginya, masalah di tulangnya, masalah di kulitnya. Intinya imunitas bisa ikut terganggu juga. Makanya perlu menaikkan berat badan. Kalau sampai berat badannya kurus, dinaikkan sampai ke posisi ideal. Nah poinnya adalah meningkatkan asupan kalori ya 300 sampai 500 ya per hari ya, ditambah dari sebelumnya. Nah kenaikan ini dilakukan secara perlahan untuk menghindari ya kelebihan lemak pada tubuh teman-teman ya. Jadi ingat, massa otot yang kita tambah ya, lemak kita tambah tapi sedikit ya. Kalau memang terlalu kurus ya jangan hanya lemak ya, itu nggak boleh. Nah untuk pantangan selama menaikkan berat badan ya itu diantaranya adalah tidak olahraga. Nah jadi harus tetap olahraga, jangan sampai nggak olahraga karena itu nggak sehat. Jadi jangan hanya berpikir olahraga ini untuk orang yang diet menurunkan berat badan, tetapi menaikkan berat badan pun harus olahraga. Olahraga ini bermanfaat untuk kesehatan jantung kita, kesehatan paru-paru kita, kesehatan otot kita, kesehatan otak kita, kesehatan ginjal kita, dan juga kesehatan organ-organ tubuh kita. Jadi supaya massa otot terangsang ya, akhirnya bertambah. Misalkan teman-teman olahraganya ya jalan kaki ya, ataupun pakai dumbbell, ataupun teman-teman squat. Ya intinya olahraga teratur. Yang kedua pantangannya adalah makan dan minum tinggi gula. Nah jadi teman-teman, makanan manis ya, minuman manis ya ini kan banyak kandungan gulanya tentunya, ataupun minuman kemasan berwarna, soda ya dan sejenisnya ini tinggi gula. Baik makanan ataupun minuman manis jangan, karena nanti ya misalkan berat badan naik, tiba-tiba diabetes ya, tiba-tiba nanti sakit ginjal ya, tiba-tiba nanti jerawatan ya, tiba-tiba ada masalah lah di tubuh kita. Jadi jangan ya. Jadi pantangan makan dan minum tinggi gula itu pantangan. Nah karena bisa memicu obesitas. Ya misalkan teman-teman makan manisnya donat ya, kue manis ya, kemudian ya pokoknya makan makanan kekinian lah. Minumannya juga minuman berwarna, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman ya pokoknya minuman yang ada kandungan gulanya itu kekinian ya. Jadi hati-hati. Nah selain minuman-minuman manis dan makanan-makanan manis tadi hanya tinggi gulanya, itu gizinya biasanya kurang ya, ataupun gizinya tidak maksimal lah.
Nah, jadi teman-teman ya, makanan-makanan tersebut, minuman-minuman tersebut bikin kadar gula darah kita bisa melonjak naik tiba-tiba. Jadi ini nggak menyehatkan. Ya, walaupun nanti teman-teman berat badannya bertambah, justru nanti ujung-ujungnya sakit-sakitan. Yang ketiga, pantangannya adalah kurang konsumsi sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini cenderung rendah kalori ya ketimbang buah. Kalau buah, misalkan buah musiman, ini tinggi juga kalorinya ya, tapi jangan banyak-banyak kalau buah. Nah, makanya kalau teman-teman makan buah ya, itu kan ada manis-manisnya ya, dibandingkan dengan sayur-sayuran yang cenderung ya hampir hambar ya, nggak ada manis-manisnya. Nah, teman-teman ya, walaupun tujuan dalam meningkatkan berat badan itu dengan menambah asupan kalori, ya bukan berarti teman-teman ya perlu makannya itu terlalu banyak. Misalkan teman-teman makan sayuran ya, kemudian ini makan buah, makan makanan berlemak, makan makanan yang manis-manis, jangan ya. Jadi intinya harus tetap makannya yang sehat. Nah, kita balik lagi ya, makan sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini mengandung serat, vitamin, mineral yang penting untuk ya tubuh kita, karena nutrisi itu penting. Nah, jadi biar berat badan kita tetap ideal, tetap sehat ya, terpenuhilah gizi kita, nutrisi tubuh kita. Jadi penting mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, kalau teman-teman menambah berat badan hanya fokus di makanan misalkan berlemak-lemak, jangan ya, ini nanti malah bikin obesitas, berat badannya nggak sehat. Jadi pantangannya adalah tidak makan buah, tidak makan sayur ya, jadi harus makan buah dan sayur. Pantangan yang keempat adalah makan dalam porsi besar. Nah, jadi teman-teman makan dalam porsi besar ataupun makan sekali banyak sekaligus sampai kekenyangan ya, sampai sesak napas, ini nggak boleh ya. Mau berdiri jadi sulit, mau duduk jadi nggak nyaman karena lambungnya ini terlalu meregang. Ya, jadi ini bisa menyebabkan ya teman-teman nggak nyaman, gangguan lambung, gangguan pencernaan, bahkan bisa sakit perut. Nah, jadi lebih baik adalah makannya sedikit tapi sering supaya lambung juga sehat. Nanti ya berat badan nambah, lambung jadi sakit asam lambung, sakit emah dan sebagainya. Jadi jangan. Tetap perhatikan karbohidrat kompleks, protein, lemak ya, lemak sehat, vitamin dan mineral. Ingat, porsi kecil tapi sering, jangan porsi besar sekaligus sampai kekenyangan, jangan. Untuk pantangan yang kelima, niat kita mudah menyerah. Ini pantangan ya, jadi teman-teman ya, apapun yang kita lakukan ya, kalau menyerah ya itu pasti gagal ya, karena kan belum mencapai hasil dan menyerah itu gagal. Memang menaikkan berat badan pada sebagian orang ada yang butuh proses yang lama ya, ada yang sebentar, jadi beda-beda. Jadi memang harus fokus, harus rutin, harus konsisten ya, nggak boleh menyerah. Karena memang butuh kesabaran ya, butuh waktu ya, memang teman-teman ya harus perlahan, harus bertahap. Karena kita menambah berat badannya adalah dengan menambah berat badan yang sehat. Ingat, menaikkan ataupun menurunkan berat badan sama-sama membutuhkan waktu dan usaha. Tiap orang bisa berbeda-beda respon dan waktunya, jadi jangan disamakan. Yang penting apa? Yang penting kita sehat, ya kita konsisten. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Ini adalah pantangan dalam menaikkan berat badan. Jadi walaupun menaikkan berat badan, tidak sembarangan. Terima kasih, jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.